الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas curahan nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia. Kita sama-sama akan melaksanakan ibadah kepada Allah, yakni melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam semoga tercurah limpahkan kepangkuan baginda tercinta, Nabi termulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika khotib naik mimbar, khotib berwasiat khususnya untuk diri khotib sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yakni dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena balasan orang-orang yang bertakwa hanyalah surganya. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut Abdullah bin Amr bin As berkata bahwa ada 5 tanda atau ciri orang-orang yang dikatakan bahagia baik di dunia bahkan akhirat. Yang pertama adalah orang yang ketika hidupnya senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yakin, bersaksi, mengakui dirinya mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat dari segala maha, bahwa Allah adalah Tuhan kita semua, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kita yakin, bersaksi, percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini adalah kalimat yang mulia, kalimat yang utama, sampai-sampai disebutkan Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utamanya berzikir, mengingat Allah adalah kalimat la ilaha illallah. Karena seorang manusia tidak dikatakan sah keislamannya kalau tidak mampu menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan ada sebuah dalil, orang yang akan wafat, yang dalam sakaratul maut, dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, kata Nabi. Dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Karena orang yang wafat ini, para ulama menyebutkan
dia akan disuguhkan, dipertontonkan dengan dua tontonan. Kalau dia orangnya baik, orangnya soleh, orangnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal soleh di masa hidupnya, maka Allah tunjukkan tempat kembalinya, yakni surganya. Maka meneteskan air matanya, tersenyum di wajahnya. Ini tanda-tanda orang yang sakaratul mautnya dimudahkan, bahkan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga. Tapi orang yang sakaratul mautnya mengucapkan la ilallah susah, kaku, bahkan luar biasa, matanya terbelah, kemudian lidahnya menjulur, wajahnya kayak yang ketakutan, karena Allah tunjukkan tempat kembalinya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sudah sepatutnya kita di dunia ini memperbanyak zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sampai-sampai hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika iblis laknatullah menyampaikan maksudnya ketika diusir dari surga menuju bumi, bolehkah saya ya Allah untuk menggoda manusia sesesat-sesatnya sampai mereka manusia berada di tempat yang paling sesat, yakni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, boleh. Tapi ketika manusia tersesat dan mereka sadar dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka upaya kamu yang keras, usaha kamu yang sungguh luar biasa, maka akan sia-sia ketika manusia mengingat kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda yang kedua orang yang bahagia adalah apabila ditimpa musibah, maka dia selalu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billah. Inna sesungguhnya kami, lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami, ilaihi raji'un, kami akan kembali kepada Allah. Bahkan ada ucapan yang luar biasa, wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Sesungguhnya kita manusia adalah makhluk lemah, lahir dari air yang menghinakan. Lalu Allah muliakan kita dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Kita tidak ada apa-apanya, lahir tidak pakai apa-apa, lahir dalam tidak tahu apa-apa, tidak pakai apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan tidak mengerti apa-apa. Setelah kita belajar jadi punya apa-apa dan sebagainya, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kaya, dikayakan oleh Allah. Kita punya jabatan, diberikan jabatan oleh Allah. Kita sehat, disehatkan oleh Allah. Kita hidup, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah ketika ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahil ali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda orang yang bahagia yang ketiga menurut Abdullah bin Amr bin As adalah apabila diberi nikmat maka ia selalu mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan menjanjikan bagi orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika hambaku bersyukur maka ku tambahkan nikmat, tapi jika hambaku kufur maka azabku sangat pedih. Hadirin, orang yang bersyukur ditambah-tambah kenikmatannya, tapi orang yang kufur nikmat, tidak mau mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan, maka Allah kurangi, Allah azab dengan azab yang begitu pedih. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya teringat di zamannya ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Ada seorang kakek-kakek tua hidup di pojokan pasar. Matanya buta,
kaki dan tangannya tidak ada, terputus kedua-duanya. Lalu penyakitnya ada lepra di kulitnya. Hidup di pojokan pasar dalam keadaan miskin, mata buta, kaki tangan tidak ada, kemudian tubuhnya, kulitnya terkena dengan penyakit lepra. Tapi setiap orang yang melewati ini kakek lalu memasukkan makanan, roti atau apapun makanan itu ke dalam mulutnya, apa yang keluar dari mulutnya ini sang kakek? Alhamdulillah ya Allah atas segala nikmat-Mu yang luar biasa. Selalu diucapkan berkali-kali. Alhamdulillah ya Allah atas segala nikmat-Mu yang luar biasa. Ada orang yang memasukkan roti ke dalam mulutnya, terucap kalimat hamdalah. Lalu ulama ini datang dan mendengar kata hamdalah yang luar biasa keluar dari mulut kakek ini. Yang tadinya mau belanja akhirnya terhenti jalannya karena mendengar kakek tua ini yang berkata. Ini luar biasa kakek. Dihampiri sama ulama besar ini. Assalamualaikum. Jawaban sang kakek ini lengkap dengan jawaban namanya. Waalaikumsalam ya Syekh Ibrahim bin Adham. Kakek ini ulama. Wahai kakek, saya ini baru pertama kali ke pasar ini. Dan saya baru pertama kali mengucapkan salam ke kakek. Tapi kakek mengucapkan salam lengkap dengan menyebutkan nama saya. Kenapa kok bisa seperti ini? Dan yang kedua kakek, saya bertanya-tanya kepada Anda. Apa yang kamu ucapkan, yang kau ucapkan kalimat hamdalah, nikmat mana yang paling besar? Saya lihat matamu buta, kaki dan tanganmu tidak ada, penyakitmu lepra, hidup di pojokan pasar, kemudian hidup dalam keadaan miskin. Nikmat mana yang luar biasa yang kamu rasakan? Jawaban ini sang kakek yang luar biasa bersyukurnya kepada Allah. Betul wahai Syekh, saya mampu mengucapkan kalimat salam menyebutkan nama Anda karena Allah telah memberikan pengetahuan yang begitu dalam kepada saya. Karena rasa syukur saya yang begitu dalam. Yang kedua, saya bersyukur mengucapkan hamdalah tiada henti atas nikmat Allah yang luar biasa karena Allah sudah mencabut mata saya, kaki saya, tangan saya, penyakit lepra, hidup di pojokan pasar. Tapi Allah tetap menyisakan dua hal kepadaku. Pertama, qalban syakiron. Yang kedua, walisanan zakiron. Hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah dan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu bersyukurnya ini sang kakek. Di tengah kekurangannya masih bersyukur, apalagi kita semua yang hadir tempat ini yang lengkap dengan fasilitasnya, yang lengkap dengan indera dan sebagainya. Harus lebih bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh lagi kita mengeluh atas pekerjaan, tak boleh lagi kita mengeluh atas keluarga, tak boleh lagi kita mengeluh atas anak dan istri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa, sehingga Allah janjikan sebagaimana dalam Al-Qur'an ditambah-tambah kenikmatannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda orang yang bahagia yang keempat adalah apabila memulai sesuatu, baik itu ucapan maupun perbuatan, selalu mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan hamdalah, maka perbuatannya itu, ucapannya itu aqta, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terputus dari barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali perbuatan apapun, mau mencuci bismillah, mau berangkat ke pasar bismillah, mau bekerja bismillah, mau naik kendaraan bismillah. Semua aktivitas yang kita lakukan awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, supaya hidup kita berada dalam keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelima tanda orang yang bahagia di dunia dan akhirat adalah apabila dia banyak dosa, selalu mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kita yakin
bahwa kita adalah makhluk yang tidak luput dari dosa, terasa atau tak terasa, sengaja atau tak sengaja, kecil atau besar, yang pernah kita lakukan dosa tersebut terhadap orang tua kita, terhadap anak dan istri kita, tetangga kita, teman kita, saudara kita. Mungkin ini menyakiti hati-hati mereka, dan bisa jadi gara-gara dosa, segala doa-doa yang kita panjatnya akhirnya terhalang. Karena orang yang memanjatkan doa apapun yang dicita-citakan, kata ulama, kata Nabi, orang yang selama dia punya dosa, maka doa yang dipanjatnya terhalang karena belum bersih dari yang namanya dosa. Maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada saudara-saudara kita yang pernah disakiti. Mudah-mudahan segala doa-doa kita, harapan kita Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan khotib barusan, kelima tanda orang yang bahagia, mudah-mudahan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita selalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kita ditimpa musibah, selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin ketika kita dapat nikmat, ketika kita memulai pekerjaan selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan ketika kita berdosa selalu mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bahagia di dunia maupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di penghujung khutbah kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan, memanjatkan doa, mengkhusyukkan hati, mudah-mudahan segala harapan, cita-cita, doa, tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah berkeluarga menjadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Rezeki kita yang menjadi halal dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Luruskan dan dirapatkan safnya, masih kosong, isi terlebih dahulu. Allah
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا على جبل لرأيته خاشعا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الفاتحة.